pemakaian Roh Kudus pada seseorang itu memang sesuai dan kebutuhannya. Siapa masih ingat di Kisah Rasul 13, saya lupa ayat berapa itu, dikatakan Daud melakukan kehendak Tuhan pada generasinya, pada zamannya. Sejarah gereja pun mencatat, ya, sekian abad kegelapan gereja, maka Martin Luther muncul. Nah, salahnya gereja adalah ketika gerakan itu dipatenkan, dibakukan, dimetodekan, dijadikan doktrin. Nah, itu salahnya. Padahal Roh Kudus itu bergerak sepanjang masa sesuai dengan kebutuhan saat itu. Maka itu kata pada zamannya itu penting kita tahu. Kalau sekarang sebutannya istilah gereja rumah, ya karena memang sudah waktunya yang punya gereja ingin mengembalikan kebenaran ini. Saya kalau ngomong gereja rumah kepada banyak orang, saya tuh nggak pernah bertele-tele. Saya tanya gini, percayakah saudara bahwa satu-satunya buku dalam Alkitab, kalau arsitek akan lebih gampang ngomongnya, atau kontraktor, satu-satunya buku di Alkitab yang merupakan gambar biru. Tahu gambar biru? Kalau orang mau bangun rumah nggak ada gambar biru, pasti nggak jadi, rumah itu miring-miring, nggak karuan nanti itu. Nah, blueprintnya. Saya tanya dulu, ini kepada orang-orang itu, percayakah saudara bahwa satu-satunya buku di Alkitab yang sebagai blueprint gereja itulah kitab para rasul? Saya tanya dulu, saya bilang gitu. Dan gak ada yang mereka jawab tidak, apalagi teolog. Kalau sampai tidak, saya akan bantah balik. Kamu belajar apa? Saya bilang begitu. Nah, betul tidak? 28 pasal kisah para rasul itu blueprint gereja. Jadi kalau kita ingin gereja yang benar, lihatlah ke kisah rasul. Jangan ke Saddleback, tempatnya Rick Warren, ke Joyonggi, kemana lagi, ke Florida, atau Pensacola, maaf, ke Toronto. Sekarang lagi rame-rame ke Konghi, semua Singapura. Nanti Juli rame-rame ke Hillsong. Maaf, jangan menjiplak. Di setiap daerah Roh Kudus punya cara berbeda. Bahkan satu kota seperti Bandung ini pun Papa punya banyak cara. Di tiap kecamatan akan beda. Malah saya percaya di tiap RT akan beda cara dia kerja. Percaya nggak kan hal itu, saudara? Roh Kudus itu unik. Roh Kudus itu inovator yang hebat. Ya sama seperti perkembangan teknologi. Jawabannya, kenapa handphone gak muncul tahun 40-an? Siapa bisa jawab? Ya gak ada bisa jawab dong. Cuma waktunya belum nyampe. Ayo. Sama ketika orang berdebat nama Yahweh. Kenapa gak muncul duluan? Sama dengan gereja rumah. Sama dengan Charles Wesley. Sama dengan Toronto Blessing. Roh Kudus punya waktu yang kita gak bisa ngatur. Kenapa gereja rumah muncul sekarang? Ya sudah waktunya. Yang punya gereja ingin kebenaran itu kembali. Karena kisah Rasul sudah selewengkan cukup jauh. Setelah sekian ratus tahun terakhir ini. Nah, jadi Roh Kudus punya cara yang berbeda-beda untuk setiap daerah. Kisah Rasul 15 itu menarik untuk dipelajari ya. Saudara, gereja Katolik mengakui kisah Rasul 15 itu adalah konsili Vatikan yang pertama di bawah pimpinan Petrus. Konsili Vatikan kedua itu waktu zaman Paus ke-6 tahun 62. Oh, sebelumnya. Sebelum Paus ke-6, saya lupa. Itu baru. Jadi selama ada gereja Katolik di dunia sudah sekian ribu tahun itu, maka itu baru 2 kali mengadakan konsili, artinya pertemuan lengkap untuk membuat perubahan besar. Nah, di dalam kisah Rasul 15 itu menarik sekali. Waktu itu pun Paulus nggak dianggap, Petrus pun nggak dianggap. Ayo kita lihat kisah Rasul 15. Menarik, saudara. Karena belum pernah dalam kisah Rasul ada sidang lengkap seperti itu. Masalahnya sepele. Waktu itu Kristen-Kristen Yahudi itu maksa yang bukan Yahudi kalau percaya Yesus ikut adat Yahudi. Mesti disunat, mesti segala macam. Marah mereka. Nah, dari kota-kota itu mereka pada berpikir, nggak bisa, aku bukan Yahudi kok diyahudikan. Akhirnya sidanglah mereka, rasul-rasul. Tapi bingung, karena nggak punya buku. Tuhan Yesus nggak tinggali buku masalahnya. Kalau itu bagaimana? Ya enggak? Bisa bayangkan ya sibuknya waktu itu. Petrus nggak dianggap, Paulus nggak dianggap, saudara. Ngomong, wah disusi. Yang dianggap cuma Yakobus. Sederhana. Nah, itu saya ketemu lagi prinsip gereja rumah di kisah Rasul 15. Masih ingat apa yang Yakobus katakan? Dia ngomong gini, saudara-saudara, ngapain kita pusing-pusing pakai adat-adat lagi itu? Ingat nubuatan Mika. Dia akan memulihkan pondok Daud yang telah runtuh. Masih ingat nggak? Itu menarik saudara pelajari.
Jadi tolong Pak Barus kalau ketemu gereja yang sulit, pakai kata itu. Saya menemukan kebenaran gereja Roma di pasal 15, Kisah Para Rasul. Dikatakan maka sidang itu selesai, nggak berdebat lagi. Artinya apa? Walaupun di situ nggak diterangkan oleh Lukas ya, tapi Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti. Saya betul-betul bersyukur dengan pewahyuan Kisah Rasul 15 yang dibuat oleh Daud itu merombak hukum Musa habis-habisan. Kenapa? Karena yang dibangun Musa, rumah Yahweh itu, ampun, bukan cuma mahal, saudara. Bukan cuma jelimet, complicated, aturannya itu, sudahlah. Betul nggak? Salah, mati. Bayangkan, Daud enak sekali. Cuma buat tenda. Lalu tabut ditaruh di situ, tanpa alat-alat yang lain. Terus dibuka lagi. 24 jam bisa kelihatan. Yang tadinya mati itu orang lihat. Hanya imam besar. Itu pun cuma setahun sekali. Bayangkan. Daud merombak semuanya. Loh, anehnya. Kenapa Yahweh tidak marah dan tidak dihukum? Maka kesimpulannya, saudara. Percuma gereja debat dengan doktrin. Kembali ke pondok Daud. Nah, sayang terjemahan beberapa gereja itu pujian. Oke lah, saya hargai. Tapi buat saya, bukan soal pujiannya. Buatlah papa itu gampang ditemui. Jangan pakai aturan macam-macam. Setuju tidak? Maka itu tadi, Keluaran 25 ayat 8. Bukan soal tempat kudusnya. Tapi supaya apa tadi? Masih ingat? Aku diam. Nggak usah repot-repot. Ayo, berapa banyak orang yang mau bertobat ngomong, susah bener masuk gereja, lebih gampang masuk surga. Pernah dengar orang ngomong gitu nggak? Ayo jawab, pernah dengar orang ngomong gitu nggak? Loh, saya tanya kok tertawa, saya ditanya. Ayo, pernah dengar orang ngomong gitu? Nah, ya itu.